Kembali lagi dengan Abu ya. Kita bentar lagi mau ngadepin yang namanya Idul Fitri, Lebaran. Nah, ini dari video yang Abu buat ini, artinya ini bentar lagi mau bedug, itu artinya hari terakhir kemungkinannya. Kita lihat nanti pengumuman dari Kementerian Agama. Oke. Dan sebelum itu, Abu ya ingin bikin kalian semuanya Lebaran kali ini lebih prepare lagi dan lebih bermakna lagi. Seperti apa jadinya? Oke, kita saksikan bagaimana pembahasannya. Kita lagi ada di kandang. Oke, jadi karena di sini agak ribut, jadi kita kayaknya perlu pindah. Oke, sahabat ikhwah, kita lanjutin lagi ya. Sebelum kita lanjut, tapi by the way, kata-kata hari ini dong. Oke, hidup itu tau nggak, hidup itu kayak hujan sama koneksi internet. Kadang derasnya bikin drama, terus nge-lag-nya bikin trauma. Tapi tenang kawan, setelah badai berlalu, koneksi balik lagi ya. Jadi semuanya pasti akan berlalu. Oke, kita lanjutlah ya. Insya Allah nih ya, semua sahabat ikhwah dan teman-teman yang muslim gitu kan, kita akan menuju puncak dimana Ramadan telah kita lalui bareng-bareng gitu ya. Luar biasa, mungkin dari antara sahabat dan ikhwah filah udah merasakan bagaimana dampak luar biasa dari Ramadan, dan teman-teman yang terus berusaha untuk mengkonsistenkan, mengistiqomahkan untuk terus taqarrub ilallah di bulan suci Ramadan. Dan itu Abu yakin pasti akan ada hasilnya, dampaknya. Dan itu nanti kelihatan tuh habis Ramadan tuh, Ramadan memberikan dampak perubahan yang luar biasa dan signifikan. Dan semoga sahabat ikhwah juga merasakan hal itu gitu kan. Dan bahkan setiap tahunnya, setiap kali ada bulan suci Ramadan, kita terus ditingkatkan dan dipertebal lagi sehingga kita lebih dekat lagi. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang pasti Abu pengen ngajak teman-teman semuanya biar lebih bermakna lagi nih Idul Fitrinya kan. Tentunya untuk kita tetap melestarikan budaya yang keren ini gitu kan ya. Yuk kita mulai mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk bertakbir, memahabesarkan Allah, dan merasakan feel itu sampai ke dalam diri kita, sehingga kemenangan yang kita rasain itu betul-betul besar gitu kan ya. Boleh kita, diantara kita itu ada yang mungkin masih dalam keadaan kondisi sulit, bisa jadi, ataupun dalam kondisi yang sudah aman luar biasa gitu kan, kemudahan sudah dirasakan. Tapi bukan itu poinnya. Di Idul Fitri itu kita betul-betul dengan kelegaan hati dan dengan perasaan bertakwa kepada Allah, itu semua tuh secara tidak langsung ke nomor sekian kan, karena kita semua merasakan bagaimana luar biasanya Idul Fitri. Jadi kemenangan, kebesaran Allah itu akan terasa. Even kita nggak punya apa-apa gitu kan kita kalau mau lihat ke bawah gitu ya, artinya ada beberapa orang yang mungkin hari raya Idul Fitrinya hanya bisa di jalan, ataupun hari raya Idul Fitrinya hanya bisa diam di rumah karena keterbatasan. Apalagi ini ya, kalau sahabat ikhwah juga melihat di TV berita-berita, memang Idul Fitri tahun ini tuh kayak sedang banyak penurunan gitu kan ya, perputaran ekonomi, terus juga antusiasme masyarakat dan lain-lain. Ya itu silahkan sahabat dan ikhwah melihat bagaimana fakta di lapangannya. Tapi apapun itu kondisinya, tetap kita menyambut kemenangan ini dengan senang, gembira dalam kondisi apapun. Dan bahkan kalau kita ingin melihat lebih dalam, ternyata yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan mengenakan pakaian baru, tapi mengenakan pakaian yang terbaik. Kalau kita punya uang lebih ya kita beli, tapi kalau kita nggak punya ya kita maksimalkan baju yang terbaik untuk kita gunakan
di hari raya, dan itu nggak jadi masalah. Apakah nanti akan beda gitu ya pahalanya dan lain-lain, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang Abu ketahui sih itu bukan jadi tolak ukur terbaik ya. Tapi yang terbaik itu adalah libasut taqwa. Nah, ini udah nggak ada no debat kalau libasut taqwa. Libasut taqwa itu artinya pakaian yang kita gunakan terbaik, bahkan hati pikiran pun terbaik. Karena kita setelah melewati Ramadan, artinya kita itu ibaratnya tuh mulai bersih kembali gitu kan. Kan di Ramadan tuh ada syahrul maghfirah atau ada ampunan, keberkahan, terus pendidikan, apalagi pokoknya Ramadan itu bulan yang paling lengkap lah, paling dimuliakan. Dan ini juga mungkin kalau mau dibilang mukjizat banget gitu kan. Makanya Al-Quran tuh kumpulan mukjizat Nabi Muhammad gitu. Makanya disebut mukjizat terbesar. Itu oke, kita balik lagi. Nah, jadi kita membesarkan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ini nanti kita malam bakal ramai nih. Nah, dan kalau bisa sih nggak cuma dalam lisan ya, jadi betul-betul terasa dalam diri, membayangkan kebesaran Allah, membayangkan begitu dahsyatnya Allah. Nah, oke, alhamdulillah. Nah, jadi bertakbir, mengumandangkan takbir untuk memaha besarkan Allah, itu juga bagian dari salah satu persiapan kita untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Karena ini kalau dipikir-pikir ya, kalau teman-teman sahabat ikhwah mungkin lihat ya, akhir-akhir ini tuh mulai banyak tuh orang-orang ke toko gitu kan ya, toko makanan sampai toko otomotif sampai tukang cukur sampai semua itu hampir semuanya tuh sibuk. Mereka sibuk apa? Sibuk melayani orang-orang yang ingin menyambut Idul Fitri gitu. Jadi luar biasanya Idul Fitri tuh, besarnya Idul Fitri itu dari situnya aja udah keren banget itu kan, besarnya udah nggak ketara gitu. Dan siapa yang membuat itu ya? Kalau mungkin nggak ada Hari Raya Idul Fitri ya nggak akan ada. Dan nah, tapi jangan lupa juga kita persiapannya itu tidak hanya sekedar hal-hal tersebut gitu ya, persiapan diri gitu. Tapi kita juga harus lihat ada catatan-catatan seperti qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassah, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbika fasalla. Itu Al-Quran mengisyaratkan barang siapa yang dalam keadaan kemenangan, jangan lupa untuk mensucikan ataupun wealthiness that the person has itu harus ditunaikan dan disucikan, yaitu dengan membayar zakat. Nah, mungkin di antara kita pada saat bulan suci Ramadan atau bulan-bulan sebelumnya ada beberapa harta yang mungkin tidak terkontrol, tidak sengaja ternyata masuk ke rekening kita, masuk ke harta kita, maka perlu dibersihkan. Untuk apa? Untuk harta-harta tersebut dihapus sehingga semua yang kita miliki itu dalam bentuk harta itu betul-betul Allah ridhoi, dan itu betul-betul Allah titipkan kepada kita secara 100% dan bersih dari hak-hak yang bukan hak kita. Jadi dengan cara berzakat inilah harta kita dibersihkan, diri kita, pikiran kita, bahkan keluarga kita pun juga dibersihkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, persentasenya udah jelas 2,5% dari total jumlah, ataupun kalau kita mau bersepakat gitu ya, kalau di Indonesia sendiri kan sudah diatur gitu ya, tiap kotaknya itu berapanya, dari UMR-nya berapa dan lain-lain. Maka setiap kita yang sudah memiliki gaji di atas UMR itu atau UMR ke atas itu sudah wajib menzakat. Tentu kalau sahabat ikhwah juga mungkin merasakan setelah salat Hari Raya Idul Fitri itu betul-betul semua pintu rumah itu dibuka gitu kan. Pintu rumah itu dibuka untuk apa? Untuk menyambut kedatangan tamu, silaturahim, saling memaaf-maafkan antar sesama tetangga, antar sesama saudara, antar sesama teman, sahabat, kerabat dan lain-lain. Itu betul-betul dibuka. Dan itulah bagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
untuk saling memaafkan, untuk saling kita kembali lagi kepada dari nol lagi lah istilahnya kita dengan persahabatan dengan keluarga itu. Mungkin yang tadinya punya masalah A, B, C, D dari masalah yang besar, yang sebesar apapun, sekecil apapun, di hari yang fitri kita maksimalkan untuk memaafkan dan meminta maaf antar sesama. Dan dengan itulah sehingga kita sadar bahwa kita itu sesama manusia pasti punya salah, akan selalu punya salah, dan sebaik-baiknya kita adalah orang yang ingin memperbaiki kesalahannya sehingga kita menjadi insan yang lebih baik. Itu udah kita ditempa di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, di hari Idul Fitri ini kita diingatkan kembali untuk saling memaafkan. Muamalah ma'an saya itu betul-betul terasa gitu. Dan Abu juga merasakan hal itu gitu. Memang ya kita namanya manusia ya, nggak ada yang sempurna, pasti akan ada kesalahan-kesalahan. Walaupun itu mungkin bagi kita kecil, tapi bisa jadi buat orang lain itu dampaknya besar, bahkan bisa merugikan gitu ya. Dan hal-hal yang seperti inilah yang di luar kontrol kita sebagai manusia. Maka kita memohon untuk semua ini dengan siapa dan dengan cara siapa? Baik lagi dengan caranya Allah. Di hari yang fitri ini, di hari yang fitri, di hari raya Idul Fitri, sahabat ikhwah, Abuy menganjurkan, dan mungkin kalau bisa ini anjurannya ada penekanannya untuk datang, ataupun kalau tidak bisa didatangi karena terlalu jauh, ya kita bisa ucapkan by WA-nya atau dengan aplikasi media sosial lainnya. Dan itu semua adalah usaha kita untuk terus mengupgrade diri. Hidup ini kayak website guys, perlu dimainkan, perlu ditingkatkan, perlu diupgrade biar nantinya nggak error gitu kan, kayak apa tuh yang 404 not respond. Itu lagi persiapan kita menghadapi hari raya Idul Fitri adalah mempersiapkan hati untuk selalu dan senantiasa bersyukur atas semua kenikmatan yang Allah berikan dalam kondisi sebesar, semewah apapun, se-wealthy itu, ataupun se-poverty itu, ataupun kita merasa kayak ya udahlah, yang lain bisa kesana kesini, yang lain bisa beli baju, bisa beli ini. Hello, Idul Fitri bukan tentang itu, tapi Idul Fitri itu bagaimana kita bersyukur Allah telah sampaikan kita pada hari raya yang fitri. Artinya kita dilengkapkan full bulan suci Ramadan kita, dan semua amalan ibadah kita, harapan dan doa yang sudah kita lalui di bulan suci Ramadan itu, Abu berharap dan Abu yakin itu semua sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lebih menjadi insan yang bertakwa, atau menjadi insan yang lebih bertakwa, menjadi insan yang lebih baik daripada hari sebelumnya gitu kan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi harta, benda dan lain-lain itu penting buat kita untuk survive, dan kalaupun kita punya targetan untuk menjadi orang kaya itu juga bagus. Dengan niatan kita bisa membantu satu sama lain, kita bisa memberikan bantuan yang berarti untuk orang lain, tetangga kita, keluarga kita dan lain-lain. Itu sangatlah bagus. Tapi kalaupun memang Allah pada saat itu, pada saat hari raya Idul Fitri besok nanti nih, kita sahabat ikhwah dalam keadaan kondisi apapun itu terpuruk, sedih, ngelamun gitu ya tiap hari, bukan tiap hari, ngelamunin orang, ngeliat di apa tuh supermarket orang pada belanja ke toko-toko, toko baju, toko sepatu, toko ini, toko itu, orang-orang kepada belanja, ya Allah menikih kita orang tanya. Padahal bukan itu teman-teman sahabat ikhwah. Poinnya itu adalah bagaimana di hari raya Idul Fitri ini kita bersyukur atas segala yang Allah berikan. Kalau teman-teman dan ikhwah fillah itu ingin sedikit merenungi apa yang Allah udah kasih, jangan hari-hari sebelum deh, beberapa detik sebelum kita ketemu di video ini nih, berapa volume oksigen yang udah kita ini, mata kita, kaki kita, mulut kita, badan kita dan lain-lainnya. Belum lagi Abu itu kalau sahabat ikhwah fillah semua tahu ya, 1 minggu atau 2 minggu ke belakang di bulan Ramadan kemarin itu buka sahur itu mungkin kehitung
yang betul-betul beli dengan uang biaya yang dari Abu sendiri itu cuma berapa kali gitu. Dan sisanya dari mana? Ada aja bantuannya, ada aja, bukan bantuan apa ya, ada aja rezekinya tuh. Rasa syukur ini juga bisa kita utarakan lewat berbagi ya di hari raya Idul Fitri. Nggak ada yang salah kita berbagi. Satu keluarga yang misalkan apa tuh kan biasanya tuh kan kalau di Indonesia itu udah ada tuh janjian, hari pertama kita ke keluarga A, hari kedua keluarga B, keluarga C, keluarga D, dan lain-lain lah, ke tetangga A, ke tetangga B, ke sepuh A, sepuh B, dan lain-lain. Sahabat ikhwah, alhamdulillah ini udah detik-detik deh ya, kita akan menuju hari terakhir di mana bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Semoga bulan Ramadan yang sudah kita lalui bersama ini menjadi bulan Ramadan yang menjadikan kita menjadi insan yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik, menjadikan keluarga yang lebih baik, menjadikan orang tua yang lebih baik, menjadikan anak yang lebih baik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Abuya dan keluarga buat sahabat ikhwah yang menonton video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.